Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, ada kabar baik yang mana sebetulnya beberapa hari yang lalu gitu ya, saya sempat lupa ingin memberitakan mengenai kabar baik yang ada di ACL 2 teman-teman, karena ya mumpung sekarang masaknya gitu ya, atau sekarang waktunya, oke, langsung kita bahas ACL 2 saja, yang mana ada beberapa penyesuaian dari operator liga sana, liga ACL 2 nya, dan juga ada kejutan yang baru yang akan ditampilkan oleh manajemen Persib Bandung gitu ya. Di antaranya untuk ACL 2 ini kabar baiknya adalah untuk panitia atau ya apa ya, operator liga atau operator apa ya nyebutnya, ya operator ACL 2 lah, ini sudah membebaskan seluruh pemain asing itu bisa bermain. Nah, di Persib Bandung kan ada 11 pemain asing itu bisa main full semuanya teman-teman dalam satu waktu. Jadi kalaupun dari mulai kiper asing sampai dengan striker asing semua gitu ya, itu mah mangga katanya boleh, dan tidak ada batasan pemain kelompok usia. Jadi tidak ada kayak di kita gitu ya, U23 harus main dari awal atau ya berapa menit gitu, minimal 45 menit. Nah, ini tidak ada. Jadi di ACL 2 nanti bisa 11 pemain asing yang ada di Persib Bandung main semuanya, tidak terikat masalah usia gitu ya. Jadi siapapun sudah bisa bermain, mau usia 23, mau usia berapapun silahkan main. Nah, ini kabar baik yang mana Persib memang mengoptimalkan 11 pemain asing ini, ya memang tujuan utamanya untuk di ACL 2 atau di kompetisi Asia gitu ya teman-teman. Makanya ya kita doakan yang terbaik saja. Tanggal 18 gitu kita akan memulai satu perjuangan di Asia gitu ya teman-teman, menghadapi Lion City Seller. Kita akan bermain home dulu di GBLA, dan tiketnya sampai dengan hari ini hanya Rp90.000 di Persib F teman-teman, masih tersedia di utara, selatan dan juga timur teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan juga dukungan dari Bobotoh, karena kemarin teman-teman ini kabar terbaru gitu ya, dari pemain-pemain Persib, apalagi pemain asing yang baru bergabung, mulai dari Tom Hai, Eliano, lalu juga Barba, Andrew Jung. Ini sangat luar biasa katanya dukungan Bobotoh, baik sebelum berangkat ke stadion, setelah tiba di stadion, ketika bermain, lalu ketika selesai bermain keluar ruang ganti, dan ketika masuk sampai pulang di bis gitu ya, mau masuk bis ketika selesai pertandingan. Ini sangat meriah sambutannya, jadi tidak ada waktu luang untuk ya berdiam diri gitu. Jadi sepanjang waktu itu ya luar biasa lah dukungan Bobotoh, makanya makin betah katanya mereka di Bandung teman-teman. Nah, ini alhamdulillah kalau itu mah gitu ya. Masalah sambutan mah jangan ditanya lah kalau masalah Bobotoh. Baik, kita lanjut dulu saja masalah ACL 2 ini teman-teman, nanti kita bahas sedikit mengenai beberapa update yang mengenai laga kemarin menghadapi Persebaya. Nah, ini kita lanjutkan ACL dulu. Setelah tadi sudah jelas tidak ada patokan atau tidak ada larangan berapa pemain asing yang boleh dimasukkan. Jawabannya 11 pemain asing full boleh gitu ya dimasukkan dalam satu pertandingan. Nah, yang kedua teman-teman, masalah jersey, Persib Bandung akan mengeluarkan jersey khusus untuk ACL 2. Sebetulnya ini juga jersey akan digunakan kepada skuad Persib Bandung pada saat untuk Piala Presiden kemarin, hanya karena keterlambatan dan lain sebagainya sehingga tidak jadi gitu ya. Nah, ini yang apakah benar bocoran Wahaji Umu hari ini itu men-spill atau membocorkan desain jersey Persib yang akan digunakan di ACL 2 atau di Piala Liga Asia. Nah, ini memang
50-50 lah ya, bisa benar bisa enggak, tapi kan kalau dilihat itu belum ada sponsornya. Nah, siapakah yang mensponsori Persib lagi? Apakah Indomie atau Indofood atau ya memang Indomie? Sepertinya ya teman-teman, karena kalau di Asia biasanya Persib menggunakan Indomie langsung untuk sponsornya. Kita lihatlah nanti siapa yang menjadi sponsor tunggal yang ada di jersey depan Persib gitu ya. Nah, ini juga desain, kalau memang benar yang digunakan oleh Wahaji Ungu ini ada aksen ungu gitu ya di belahan tangan ketiak ke bawah gitu. Jadi di tangan samping ini ada aksen ungunya, dan memang saya akuin Kelme kali ini desainnya menarik, eye catching gitu ya, berbeda dengan desain-desain Persib yang sebelumnya, dan berani memainkan warna ini yang paling kita harus kasih apresiasi teman-teman, bahwa dari mulai penjaga gawang berwarna pink cerah gitu ya, kita lihat kemarin Teja mencolok lah gitu ya dengan jersey pinknya, dan ini juga ada beberapa jersey yang kuning dan lain sebagainya. Ini permainan warna yang memang luar biasa dari Kelme, karena ya kita tahu lah desain dan lain sebagainya ini juga sudah difikirkan baik-baik biar tidak bosan, tidak monoton gitu ya. Jadi ya kita nikmatin lah, masih banyak jersey yang harus kita beli teman-teman, tapi hiji oge can nepi gitu. Ini jersey saya masih harus menunggu, tapi nggak apa-apa karena menunggu tapi komplit gitu ya untuk apa namanya itu sponsornya teman-teman. Kalau yang dari pemesanan pertama itu biasanya masih belum ada bale dan juga masih belum ada kombipar di bagian belakang jersinya, tapi insya Allah yang sekarang mas sudah ada komplit semua untuk sponsornya gitu ya teman-teman. Makanya mangga kalau ini mah nanti kita coba informasikan lagi ketika ready stock lagi gitu ya teman-teman. Nah, ini kita masuk ke sedikit saja mengenai update mengenai laga kemarin, yang mana kan Bojan Hodak sudah update per hari ini teman-teman. Per hari ini Bojan Hodak mengatakan bahwa laga kemarin luar biasa, katanya seluruh pemain baru yang memang baru diturunkan di laga kemarin itu sudah menampilkan penampilan yang terbaik, apalagi Barba dan juga Eliano yang dipuji oleh Bojan Hodak. Dan Haye ini, Tom Haye dan juga Patrick Jung, memang ada sedikit catatan dari Bojan Hodak kalau Haye harus meningkatkan kebugarannya karena terlihat masih haheho gitu ya, alias masih rada gimana ya masih rada capek lah gitu ya, karena beberapa bulan tidak memiliki klub dan juga dia masih harus meningkatkan kebugarannya, jadi biar lebih fokus, karena ya kurang kebugaran juga bisa menyebabkan emosi yang berlebihan gitu katanya teman-teman. Jadi ya Tom Haye masih ada catatan, dan juga Patrick Jung karena kemarin sempat sakit jadi harus meningkatkan kebugarannya juga. Tapi dari segi skill mah aya piriteun lah kalau untuk Patrick Jung ya teman-teman. Insya Allah lah Patrick dan juga Baros kalau diduetkan sepertinya akan menciptakan satu permainan yang oke lah di lini depan gitu ya. Kita doakan ya semuanya lancar, dan di Asia itu bebas, karena bebas bisa memainkan siapa saja ya, makanya kita tunggu kiprah mereka semua teman-teman. Dan terakhir mungkin ini ada yang bertanya kemarin mengenai dua hal gitu ya. Untuk yang Bojan Hodak membanting papan pergantian nama itu menurut Bojan Hodak karena untuk wasit lama, katanya mereka harus nunggu hampir kurang lebih 10 menit untuk memasukkan Julio Cesar. Nah, karena Persib harus buru-buru memasukkan, tapi ini seakan didelay oleh wasit. Jadi ya Bojan ya sempat emosi membanting papan pergantian pemain, tapi tidak lebih dari itulah katanya. Selebihnya ditanyakan saja ke wasit kenapa menunda untuk memasukkan Julio Cesar katanya ya. Itu yang pertama. Yang kedua masalah William Marsilio teman-teman, kemarin kenapa tidak masuk dimainkan gitu ya, karena masih ada ya ototnya ketarik teman-teman. Jadi ketika latihan menendang bola ototnya ada yang ketarik sehingga cedera. Tapi ya kita juga lagi-lagi kalau pernyataan Bojan Hodak kadang sekarang kita 50-50 antara percaya atau tidak percaya. Karena begini, kalau memang betulan cedera ya kita doakan segera pulih, tapi ya kan kemarin harus ada dua pemain asing yang di
bangku penonton memang. Jadi apakah memang alasannya cedera atau memang alasannya tidak bisa bermain karena harus digantikan dengan pemain yang lainnya ya. Kita doakan sajalah semuanya tidak ada yang cedera lagi, segera pulih, dan juga kita saksikan ACL 2 nanti pada tanggal 18 September ini. Mudah-mudahan kita diberikan kemenangan perdana karena akan mempermulus perjalanan kita di ACL 2 gitu teman-teman, yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.